Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita pelajari kisi-kisi ujian sekolah bentuk tes mata pelajaran IPA dari nomor 11, yaitu tentang gempa bumi. Kisi-kisinya, indikator dikatakan disajikan sebuah gambar dan deskripsi peristiwa. Peserta didik dapat menjelaskan efek yang terjadi akibat gempa bumi. Jadi besok soalnya ada sebuah gambar, kemudian ada deskripsi peristiwanya. Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan efek yang terjadi akibat gempa bumi tersebut. Di sini Bu Rina hanya mengingatkan kembali, kita pernah mempelajari tentang efek gempa bumi di pelajaran geografi juga sudah, bahwa deskripsinya ada minor, ada ringan, ada sedang, kuat, major maupun grade dengan kekuatan yang berbeda-beda. Di situ kriteria kuat, major maupun sedang. Nah, efeknya tentunya yang perlu kalian pelajari nanti, efeknya yang terjadi. Mungkin kerusakannya seperti apa, tanahnya longsor, jembatan roboh, kemudian hancur, hewan pada mati dan sebagainya. Itu kalian pelajari tentang efek akibat gempa bumi. Selanjutnya nomor 12 tentang rotasi atau revolusi bumi. Di sini nanti kalian tentu harus bisa membedakan yang mana rotasi, yang mana revolusi. Nanti suruh mana yang akibat rotasi bumi. Jadi peristiwanya seperti apa, nanti kalian harus bisa menentukan yang mana yang rotasi bumi. Ilmu atau materi tentang rotasi bumi, Bu Rina ingatkan contoh-contohnya seperti 1. Tentang gerak semu harian matahari. Dikatakan gerak semu karena matahari sebenarnya diam, tetapi sepertinya kita merasakan matahari itu dari timur kalau pagi, kemudian kalau sore tenggelam di barat. Kemudian ada perbedaan waktu, itu juga akibat rotasi. Ada WIB barat, WITA tengah, dan WIT timur, waktu Indonesia Timur. Kemudian ada pembelokan arah angin, pembelokan arah arus laut, maupun terjadinya siang dan malam. Jadi ada siang dan malam itu juga akibat rotasi. Selain tahu tentang rotasi, juga tentang revolusi, karena nanti muncul juga revolusi, sehingga harus bisa membedakan yang mana rotasi, yang mana revolusi. Akibat dari revolusi, contoh terjadi gerak semu tahunan matahari. Jadi matahari itu seperti sekarang, matahari itu berada di utara khatulistiwa, sehingga orang yang menghadap rumahnya, orang yang menghadap ke utara, sekarang terasnya itu panas. Sementara belakang rumah tidak kepanasan matahari. Itu gerak semu tahunan matahari. Suatu saat matahari di selatan, sehingga rumah yang menghadap utara terasnya tidak panas, tapi yang panas belakang rumah. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Indonesia karena berada di khatulistiwa, sekitar garis khatulistiwa, siang dan malamnya hampir sama, sekitar 12 jam. Tetapi di Eropa, di Belanda, bisa saja malam hanya 6 jam, sementara yang 18 jam siang. Makanya kalau puasa di sana katanya 18 jam puasa, sementara malam cuma 6 jam. Kemudian ada pergantian musim di Eropa, pergantian musim sampai 4 macam. Semi, panas, gugur, dingin, itu akibat revolusi bumi. Sementara kalau di Indonesia hanya 2, hujan dan kemarau. Lanjut nomor 13 tentang sendi atau otot.
Nanti soalnya disajikan gambar aktivitas manusia. Mungkin orang lagi main badminton atau lagi push up. Kemudian kalian harus bisa menganalisis jenis otot yang bekerja. Tangan berarti otot tricep maupun bicep. Nah, nanti silakan kamu coba soal ini. Atau ada gerakan tangan yang menjauh dan mendekat ke tubuh. Di situ lengan melakukan aduksi. Aduksi itu menjauh dengan sendi peluru pada bahunya. Aduksi, adoh. Bu Rina kalau menghafalkan lengan melakukan aduksi, adoh menjauh dari tubuh itu aduksi. Kalau abduksi pakai B itu mendekat. Jadi yang dihafalkan satu saja, adduksi. Lanjut, nomor 14 adalah tentang hukum Newton. Nanti nomor 14 kamu disuruh ngitung. Disuruh ngitung percepatan benda. Yang ditanyakan percepatan. Disajikan gambar, misal di sini contohkan Bu Rina buatkan soal sebuah pedi. Diketahui masanya 200 kg. Kemudian gayanya yang bekerja di benda itu F1, F2 ke kanan, F3 ke kiri. Kalian ingat jumlah gaya yang bekerja, kalau ada yang ke kanan dan ke kiri harus dicari totalnya dulu. Totalnya berapa? Sehingga saat ditanyakan berapa percepatan, di situ kuncinya 2,75. Kenapa kok 2,75? Nah, di sini Bu Rina ajarkan rumusnya bahwa hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan MA. M massa, sudah kilogram, tinggal masukkan 200 kali A sama dengan sigma F. Sigma F itu jumlah gaya. Jumlah gaya diingat, ada yang ke kanan 650, ke kiri 100, berarti 650 dikurangi 100, 550. 550 sama dengan 200 kali A, maka A 550 dibagi 200 ketemu 2,75. Jadi silakan nanti soal ada benda yang diberi gaya. Rumus F sama dengan MA. Karena F-nya lebih dari 1, maka kamu cari totalnya dulu. Baru sama dengan MA, yang ditanyakan A. Percepatan, akselerasi. Oke, kita lanjutkan nomor 15. Usaha, disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan besar usaha. Di sini Bu Rina contohkan soal yang tadi, tetapi digeser sejauh 20 cm. Jangan lupa 20 cm ini buat meter. Sehingga 20 per 100 atau 0,2 meter. Masukkan ke rumus, ditanyakan usaha W sama dengan F kali S. F-nya berapa tadi? Yang ke kanan dikurangi ke kiri. F-nya 550 kali ini 20 per 100. Nolnya atas coret 1, sehingga tinggal 55 kali 2 di bawah 1. 55 kali 2 dibagi 1.
maka 55 kali 2 kuncinya berarti 110. Oke, nomor 15 besok disuruh menentukan usaha. Ingat rumusnya usaha, W sama dengan F kali S. F-nya total gaya. Besok soalnya ada gambar benda yang diberi gaya. Mungkin 2 gaya, mungkin 1 gaya, mungkin 3 gaya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 16. Pesawat sederhana, materi pesawat sederhana kalian pelajari waktu kelas 2. Besok soalnya disajikan gambar aktivitas manusia, peserta didik dapat menentukan jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu alat-alat yang membantu kita melakukan kerja. Ada gunting, ada skrup. Nah, contoh soalnya misal besok aktivitas manusia. Jadi ada aktivitas manusia. Di sini Bu Rina contohkan orang angkat barbel. Ini sama dengan alat apa? Alat pesawat sederhana yang cocok dengan ini. Nah, kita lihat. Di sini kita bisa menentukan yang namanya penumpu. Penumpu itu di siku. Kalian lihat di situ ada tulisannya penumpu. Kemudian kuasanya itu di lengannya. Lengan bebannya itu berada di tangan, sehingga lengan beban itu ya dari siku sampai beban. Ternyata kuasanya di tengah. Kalau kuasa di tengah berarti yang mana? Skrup itu bidang miring, gerobak dorong itu kuasanya di tangan mendorong, berarti di ujung. Kalau gunting titik tumpunya di tengah. Ini titik tumpunya di ujung, berarti hektar. Hektar itu klip penjepit kertas, klip. Hektar. Lah, hektar berarti yang sama. Kenapa kok hektar? Nah, kalian lihat. Orang mau ngeklip kertas, bebannya berarti di ujung. Klip itu kan membuka itu berarti titik tumpunya di belakang, sementara tangan kita menekan di tengah. Nah, ini sama dengan kuasa. Kuasanya di tengah, titik tumpunya di ujung kiri, bebannya di ujung kanan. Sama dengan hektar. Titik tumpu di ujung kiri, bebannya yang mau diklip itu yang depan atau ujung kanan, kemudian tangan kita menekan di tengah. Sehingga jawaban di sini adalah yang B. Yang B, hektar. Maaf, yang B, yang hektar. Oke, lanjut. Nomor 17, teknologi yang terinspirasi struktur tumbuhan. Besok disajikan berbagai macam data tentang teknologi. Kalian harus dapat mengelompokkan teknologi yang menginspirasi struktur tumbuhan. Di sini Bu Rina contohkan macam-macam yang ahli membuat dengan terinspirasi struktur tumbuhan. Contoh, lapisan mobil yang mengkilap-mengkilap itu terinspirasi dari daun talas, di mana daun talas itu air aja tidak nempel. Kemudian ada gedung yang bentuknya seperti kulit durian. Kemudian ada juga panel surya, karena seperti bunga ivy maka disebut panel solar ivy. Itu juga meniru dari tumbuhan yang nempel di tubuh, di bangunan. Tumbuhan itu kemudian diuji cobakan membuat alat untuk membuat pembangkit listrik ditempel di bangunan. Itu contoh-contoh teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Lanjut tentang sistem pencernaan. Besok kalian disuruh
menentukan upayanya bagaimana menjaga kesehatan pencernaan, serta menganalisis gangguan itu gangguan apa. Di sini Bu Rina hanya contohkan materi tentang penyakitnya apa saja. Penyakit pada sistem pencernaan. Ada MAH, nanti kamu cari bagaimana upaya menjaga biar tidak MAH. Kemudian karies gigi berlubang. Kemudian diare, kamu tahu diare. Kemudian konstipasi itu lawannya diare. Jadi kamu harus pelajari bagaimana mengatasi atau upaya menjaga kesehatan biar tidak sampai diare. Kemudian hepatitis maupun obesitas. Obesitas itu tubuh yang sangat besar, gendut. Itu biasanya karena makan malam biasanya misalkan, atau makan yang berlemak. Nah itu nanti upaya menjaga, misalkan penyakitnya obesitas, berarti jangan makan malam, jangan makan yang berlemak, sering olahraga dan sebagainya. Jadi nanti pelajari upaya untuk mengatasi penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Silakan kamu cari di Google ataupun di bukumu yang dulu dipelajari di kelas 2. Kemudian zat adiktif maupun aditif. Besok yang keluar zat aditif. Bedakan aditif itu bangsane pewarna, pemanis. Kalau adiktif itu sabu-sabu, psikotropika. Tapi besok yang keluar yang aditif. Aditif itu kalau tidak salah besok tentang pewarna. Pewarna itu bisa alami, bisa buatan. Silakan nanti kamu pelajari. Misalkan di sini Bu Rina contohkan pewarna alami, ada daun pandan, ada stroberi, ada buah naga, kunyit dan sebagainya. Ada juga jenis-jenis pewarna yang ini. Jadi bisa nanti berupa gambar, tapi di situ contohnya data, berarti mungkin seperti yang bawah. Silakan kamu pelajari seperti itu. Lanjut nomor 20, gangguan pada sistem peredaran darah. Besok disajikan kasus. Jadi ada cerita berupa kasus dalam kehidupan sehari-hari. Kalian disuruh menentukan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Di sini Bu Rina contohkan penyakitnya. Apa saja sih penyakit pada peredaran darah? Kalian sudah pelajari. Ada hipertensi, lawannya hipotensi. Hiper tinggi, tensinya tinggi, tekanannya tinggi. Kalau hipotensi, tekanan malah rendah. Kemudian ada stroke. Kalian tahu orang yang kena stroke bagaimana biar tidak kena stroke, atau bagaimana menjaga biar tidak kena stroke. Kemudian anemia, kurang darah. Varises itu ada yang biasanya di betis orang tua kita itu muncul biru-biru. Kemudian jantung koroner. Orang yang kena jantung koroner itu biasanya bagaimana pencegahannya, tidak boleh makan berlemak seperti tadi yang obesitas, olahraga yang cukup, atau mungkin disuruh jangan merokok dan sebagainya. Nah itu nanti yang utama yang kamu pelajari nanti, apa saja upaya untuk menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah. Di sini Bu Rina contohkan misal penderita jantung. Contohnya ini Bu Rina ambil di Google. Nanti yang lain juga kalian cari di Google. Melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Menjaga pola makan sehari-hari, tentunya jangan yang berlemak. Kemudian menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok. Nah, itu contoh. Demikian soal dari nomor 11 sampai nomor 20. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.